Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Linda Swati yang akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Berita kali ini datang dari pemilik UMKM dan usaha startup yang juga mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang berani membangun bisnis dan menjalani perkuliahan. Mari kita saksikan langsung aktivitas usaha yang dijalankan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya tersebut. Berikut liputannya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kini tidak hanya dijalankan oleh pelaku usaha yang berpengalaman, tetapi juga mulai dijalani oleh kalangan mahasiswa. UMKM merupakan jenis usaha yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah yang dikelola secara mandiri. Di tengah kesibukan perkuliahan, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya berani mengambil langkah untuk membangun usaha dan mengembangkan UMKM sendiri. Salah satu yang mengambil peluang ini adalah Valen Geraldi. Mahasiswa jurusan administrasi bisnis ini sukses menghadirkan usaha bernama My Somai melalui program mahasiswa wirausaha atau PMW angkatan 2025. Bagi Valen, peran kampus sangatlah penting dalam keberlanjutan usahanya. Politeknik Negeri Sriwijaya tidak hanya memberikan wadah, tetapi juga bantuan permodalan yang mencakup pembelian perlengkapan, peralatan, hingga bahan baku. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Salsabila saat ini sedang berada di tempat usaha milik salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat sore Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, selamat sore. Jadi baik sekali ya, kami mulai usaha nih hari ini. Oke, kalau boleh nih, perkenalan dulu sebelumnya. Oke, kenalin, nama aku Valen Geraldi dari jurusan administrasi bisnis. Jadi ini usaha My Somai dari PMW angkatan 2025. Oke Kak Valen, kalau boleh tahu nih, sejak kapan Kakak mulai perjalanan ini dan bagaimana awal perjalanan usaha ini Kak? Oke, jadi ini kami diberitahu oleh koordinator program studi mengenai adanya program mahasiswa wirausaha. Lalu kami berinisiasi untuk membuka usaha ini, Kak. Jadi dari adanya program mahasiswa wirausaha ini. Gitu. Oke, dari program usaha ini ya, Kak. Menurut Kakak nih, pengaruh kampus dalam perkembangan usaha ini cukup penting atau tidak, Kak? Ini karena ini mengingat merupakan program yang digadang oleh kampus ya, tentu kampus memiliki kontribusi yang besar. Yang pertama, dengan kami mengikuti program mahasiswa wirausaha ini, kami diberikan permodalan baik pembelian perlengkapan, peralatan, dan bahan baku. Terus juga selain permodalan, kami juga diberikan pembekalan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh para mentor-mentor dari owner usaha besar yang ada di Kota Palembang, begitu Kak. Oke Kak, berarti kuliahan ini cukup berpengaruh ya Kak bagi usaha Kakak. Bagaimana nih cara Kakak membagi waktu antara kuliah dan pengelolaan usaha ini Kak? Oke, jadi karena kami jadwal perkuliahannya di pagi hari, jadi kami membuka bisnis itu di sore hari. Jadi tidak mengganggu jadwal perkuliahan gitu. Baik, manajemen waktu yang sangat baik ya Kak. Pernah nggak sih Kakak merasa capek atau ingin berhenti nih dalam berwirausaha ini Kak? Kalau enggak, apa nih yang membuat Kakak tetap bertahan? Oke, untuk rasa itu tentu saja ada ya, karena nggak hanya di dunia wirausaha aja yang ada di fase begitu, tapi juga di kegiatan-kegiatan produktif yang berepetitif. Jadi tentu aja ada fase-fase yang mana kita ada pernah motivasi, capek atau pengen berhenti gitu.
Tapi kami sadar bahwa memang fase itu memang ada dan juga sebagai ujian kami untuk tetap mengembangkan usaha, begitu Kak. Karena juga dalam pembekalan wirausaha kami juga diberikan kisah inspiratif nih dari beberapa mentor-mentor yang udah membimbing kami, karena mereka udah ngelewatin strugglingnya dalam mendirikan usaha. Nah, jadi kami ingin mengimplementasikan usaha-usaha yang mereka udah laksanain di bisnis mereka sendiri gitu Kak. Oke, berarti kakak tetap ini ya kak, tetap semangat ya. Yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih tips untuk mahasiswa yang baru memulai usaha nih kak, atau mahasiswa yang belum agar berani memulai usaha nih kak? Oke, jadi karena kita ini sekarang ada di dunia digital ya, apalagi maraknya penggunaan AI, jadi kalian bisa gunain AI itu untuk jadi konsultan kalian, baik itu konsultan keuangan maupun promosi. Jadi misal kalian ragu nih mau buka usaha karena anggaplah sepi atau karena keuangan. Nah, kalian bisa gunain AI itu sebagai konsultan kalian yang bisa kalian diskusikan untuk mengenai keuangan apa, pengelolaan keuangan yang tips pengelolaan keuangan yang tepat, lalu juga promosi yang efektif seperti itu Kak. Jadi tipsnya penggunaan AI sih untuk pengembangan usaha. Oke, terima kasih Kak atas tipsnya. Berarti penggunaan AI yang sangat tepat ya. Baik, itu saja wawancara kita pada hari ini Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada WPS yang telah memberikan kami kesempatan untuk diwawancara. Terima kasih. Sekian wawancara saya hari ini bersama salah satu pemilik usaha UMKM Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Salsabila beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Selain UMKM, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya juga memilih menuangkan ide-ide barunya dengan merintis sebuah startup. Startup sendiri merupakan usaha rintisan yang berasal dari inspirasi kreatif dan inovatif yang dikembangkan dengan bantuan teknologi digital untuk menciptakan peluang usaha yang dapat terus berkembang. Di tengah kesibukan perkuliahan, Zulfani, mahasiswa jurusan Bahasa dan Pariwisata, juga berani mengambil langkah besar dengan membangun usaha startup sendiri, yaitu Ardana Corporation. Ia mengelola sebuah holding company yang bergerak di bidang agensi kreatif, digital marketing, hingga pengembangan produk digital. Sempat kesulitan menemukan rekan kerja yang cocok, ia akhirnya memanfaatkan relasi antar jurusan untuk membangun tim yang kompak. Menurut Zulfani, punya ide saja tidak cukup. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulainya. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya, Sri Nurbaiti. Saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, sekaligus pemilik usaha. Halo, selamat sore Kak. Gimana kabarnya nih? Baik. Semuanya boleh perkenalan diri dulu Kak? Boleh. Halo teman-teman mahasiswa, kenalin aku Julfani, mahasiswa semester 7 dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Bahasa dan Pariwisata. Halo Kak Jul, boleh jelasin nggak sih kakak ini membuka usaha di bidang apa? Terus udah berapa lama sih kakak membuka usaha ini? Saya sebagai pendiri dari Ardana Corporation mendirikan sebuah perusahaan di bidang holding company. Jadi di Ardana ini banyak sekali bidang bisnisnya gitu, terutama di bidang agensi, di bidang event organizer, di bidang startup, di bidang produk digital gitu. Jadi kakak punya banyak bidang di dalamnya ya Iya. Kak? Terus nih Kak, kok bisa sih kakak punya ide untuk membuka usaha ini? Kalau untuk ide untuk buka usaha pertama kali sebenarnya sama temen dari luar kampus gitu. Karena awalnya tuh bukan buat bisnis gitu, sebenarnya mau buat komunitas gitu, buat komunitas, buat ngumpuli mahasiswa yang punya potensi untuk
maju gitu, maunya buat tumbuh bareng-bareng, berkembang bareng gitu kan. Jadi awalnya kami bentuk sebuah agensi di bidang kreatif dan digital marketing gitu. Tapi lama-lama kami juga lintas industri juga, jadi di bidang startup di bidang digital juga. Tapi memang rencananya ke depannya kami mau buat bidang lain, contohnya di bidang event organizer, di bidang wedding organizer, maupun di bidang-bidang yang lain yang bisa kami gelutin ke depannya gitu. Gitu, keren banget. Terus nih Kak, selama Kakak membuka usaha ini kan pasti ada problem-problemnya kan. Problem apa sih yang paling besar yang pernah Kakak alami? Terus gimana sih cara Kakak buat nyelesainnya? Problem yang pertama kali, yang paling besar, yang paling susah dialami itu pertama kali nemuin tim yang pas gitu. Karena industri kami itu kan besar perusahaannya gitu kan, butuh banyak manajemen tim yang bagus, skill yang relevan dengan industri kami, yang pas dengan kita gitu kan. Jadi susahnya di situ. Tapi untuk solusi, karena kita kan namanya juga mahasiswa pasti banyak relasi gitu kan. Kita harus ningkati relasi kita di bidang di antar jurusan gitu. Kita punya teman di jurusan manajemen informatika. Misal contoh mahasiswa A punya kemampuan buat website gitu. Jadi kita ajak gabung untuk bangun perusahaan di bidang startup digital gitu. Jadi kita harus punya tim yang bisa diajak kerjasama ya. Terus nih Kak, selama Kakak membuka usaha ini, apa sih peran kampus terhadap usaha yang Kakak jalani? Kalau untuk peran kampus ya, sebenarnya untuk peran kampus sangat besar sekali, karena di kampus juga ada program kewirausahaan gitu kan, PNW atau program-program lainnya yang mendukung banyak wirausaha di mahasiswa. Tapi dari awal saya membangun Ardana memang tidak melibatkan kampus gitu di usaha saya gitu, karena memang belum tahu juga kalau kampus punya program wirausaha seperti itu. Tapi memang rencana kedepannya kami tim Ardana mau ikut nih di komunitas wirausaha di kampus Polstri kita gitu. Semoga harapan Kakak bisa terkabul ya Kak. Terus nih Kak, kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa kalau mau buka usaha kayak Kakak? Kalau untuk skill ya, sebenarnya setiap mahasiswa di Polstri ini pasti punya skill. Apalagi kita kan politeknik, kita punya kemampuan lah. Contoh anak MI punya kemampuan buat website, anak ADM bisnis punya kemampuan buat bisnis gitu. Pasti banyak sekali kemampuan atau skill yang bisa kita pakai, kita jual gitu ke klien atau ke industri luar. Pasti punya kemampuan gitu. Terus nih Kak, yang terakhir, apa pesan buat teman-teman mahasiswa yang mau buka usaha tapi masih belum berani untuk membuka? Baik, yang penting tuh pertama kali kita harus punya ide gitu. Kalau kita punya ide, kita pasti niatkan untuk buka usaha. Kita jangan sampai kita ngestak aja gitu. Kita punya ide tapi nggak kepakai gitu. Kita nggak pakai, kita nggak berani buat maju, kita nggak berani buka usaha. Ya sampai kapan kita gitu terus? Apalagi kita punya ide berani, kita punya ide buat bisnis ini, tapi nggak ada gerakan sama sekali. Itu tuh kayak ya omong kosong doang gitu. Tapi lebih baik kalau kita punya ide, kita punya niat, coba kita lebih maju untuk kedepannya. Tuh. Jadi kita harus berani untuk membuka usaha, karena kalau kita nggak berani untuk memulai, kita nggak akan tahu actionnya gimana ya. Nol gitu. Baik, mungkin itu saja wawancara kita hari ini Kak. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Kakak berikan. Iya, terima kasih teman-teman WPS. Sekian wawancara singkat saya bersama salah satu founder startup mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Sri Nurbaiti beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Halo Polstri edisi kali ini. Saya, Linda Swati, beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa.